Kau siapa? Bisa-bisanya Sok mengancam mau memecat saya. Saya manajer supermarket ini, yang bertanggung jawab penuh di sini. Terang si manajer sambil menegakkan dadanya. Gadis tomboy itu menepuk keningnya sambil memasang mimik muka konyol, lalu tergelak sinis. Oh my god, kenapa papa bisa begitu ceroboh mengangkat orang bodoh ini menjadi manajer? Manajer itu semakin geram. Kau pasti pasien rumah sakit jiwa tampan yang lepas ke sini ya? Katanya sambil menyeringai melecehkan. Lo tuh yang sakit jiwa, bodoh dipiara. Masa lo nggak kenal sama anak majikan lo sendiri, cibir gadis tomboy itu. Perkataan gadis tomboy itu membuat si manajer tertegun, lalu memperjelas pandangannya. Ia tahu, pemilik supermarket itu hanya memiliki seorang anak perempuan. Dulu ia pernah melihatnya sekali, waktu menghadiri acara open house lebaran di rumah bosnya itu. Rasa-rasanya mirip, pikirnya risau. Tapi melihat penampilan gadis itu yang cuek dan tomboy, ia ragu lagi. Bagaimana mungkin putri seorang pengusaha kaya raya, yang mempunyai banyak lini usaha, berpenampilan urakan seperti itu? Kenapa lo bengong kayak ayam abis nelen kerikil? Tegur si tomboy sambil tergelak mencemooh. Lo nyesel udah ngebentak gue tadi. Kamu benar anaknya Pak Syamsul? Tanya manajer itu ingin memastikan, dalam hatinya berharap sekali, kalau anak urakan itu hanya mengerjainya saja. Karena dari penampilannya yang terlihat seperti seorang perusuh itu, rasanya tidak mungkin gadis itu putri seorang konglomerat. Busyat dah nih orang. Nih, lo telpon bokap gue di sana, kata si gadis tomboy sambil menyodorkan smartphone mewahnya ke muka manajer. Pompaan jantung manajer semakin mengencang, ketika melihat nama dan nomor yang tertera di layar ponsel itu. Kenapa lo bengong lagi? Lo kira gue mencatut nama orang apa? Telpon cepat Gi. Bilang sana, apa Pak Syamsul Syahputra punya anak namanya Farah? Desak gadis tomboy itu, lalu cuek saja menyentak dompet kulit dari saku belakang celananya. Nih KTP gue. Bisa baca gak lo? Baca tuh alamat gue, masih ragu lo? Manajer itu meneguk ludah, pahit. Mati aku, ternyata memang benar dia anaknya Pak Syamsul. Batinnya tambah risau. Bulir-bulir keringat dingin segera bercucuran di pelipisnya. Farah menatap bengis manajer itu, sambil berkata, kalau otak lo udah sadar, kalau lo masih betah kerja sama bokap gue, lalu sepasang mata bulatnya yang bersinar tajam itu, beralih kepada si pemuda yang termangu bingung sedari tadi. Lo pecat jomos tukang pel itu sekarang juga. Pemuda itu tersentak, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya kepada manajer supermarket yang masih terlihat linglung seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Iya dek, Kak Farah, sekarang juga anak ini saya pecat. Baru seminggu kerja dia sudah banyak membuat kesalahan, jawab manajer itu penuh hormat, ketika pikiran sadarnya berfungsi kembali. Tubuh si pemuda menegang, ingin melawan, tapi dia sadar percuma. Makanya ia hanya mencampakkan alat pelnya ke lantai, membalikkan badan dan berlalu. Manajer menggeram marah. Hei, kau bereskan dulu alat kerja itu sebelum pergi dari sini. Bentaknya. Pemuda itu menghentikan langkahnya. Gak usah sok memerintah, kau bukan bosku lagi, katanya tanpa menoleh, lalu meneruskan langkahnya. Farah tertawa geli melihat manajer yang melongo bego karena dicuekin si pemuda. Kau anak sial, umpatan itu keluar dari mulut manajer. Si pemuda berhenti lagi. Apa harus kupecahkan mulut jahatnya? Lalu langsung membalikkan badan. Manajer banci, ayo ke sini, kau mau ini? Gertak pemuda itu sambil mengacungkan tinjunya yang terkepal erat. Kenapa diam? Kalau tak berani sendiri, suruh security itu mengantarmu ke sini, biar ku kasih masing-masing sebuah tinjuku ini. Farah makin tertawa seru. Ayo samperin sana, lo takut sama tuh kacung. Hasutnya memanasi manajer, yang terpaku pucat karena termakan gertakan si pemuda. Apa gue harus ikut juga ngantarin lo ke sana? Lanjutnya sambil tersenyum mengejek. Si pemuda menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan gadis itu. Kalian berdua sama-sama rusak otak, katanya sebelum berbalik pergi. Pemuda itu baru saja hendak mengenakan helm ketika satu suara lembut menyapanya. Hai, lo mau pulang ya?
Pemuda itu memutar punggungnya, dan terlonjak kaget sampai helmnya terlepas jatuh, ketika menemukan gadis tomboy yang baru saja membuat dirinya dipecat, sedang berdiri sambil tersenyum lebar di belakangnya. "Kamu," heran pemuda itu sampai tidak bisa bicara lagi. "Lo kok gitu sih sama gue? Kayak ngeliat hantu aja," kata Farah dengan nada menggoda, bertolak belakang sekali dengan tingkah arogannya beberapa menit yang lalu. "Kamu," kembali omongan pemuda itu terputus. "Gue Farah." Tiba-tiba saja gadis itu tersenyum manis sambil mengulurkan tangannya. "Ini orang kenapa sih? Tadi ngamuk-ngamuk sampai ngajak berantem kayak kuntilanak kalap, sekarang malah ngajak kenalan kayak bidadari linglung." Gumam si pemuda dalam hati, masih diliputi keheranan. "Ih, lo kok gak nyambut tangan gue? Lo masih marah ya sama gue?" Gadis ini pandai sekali berakting, kali ini wajah manisnya berubah sendu. "Gue minta maaf soal tadi." Pemuda itu menghembuskan nafas, kesalnya masih menumpuk. "Kamu sudah buat aku malu di depan banyak orang sampai dipecat segala, sekarang santai saja minta maaf," geramnya. "Mau kamu apa sih? Mau kenalan sama lo?" sahut Farah kalem. "Hah?" Pemuda itu terperangah jijik. "Jadi dari tadi kamu sengaja nyari masalah, sampai aku jadi pengangguran kayak gini hanya karena mau kenalan?" "Iya," lagi-lagi Farah menyahut dengan tampang inosen. "Gue suka sama lo." "Astagfirullah," lagi-lagi pemuda itu terlonjak kaget bahkan hampir terjengkang kalau saja tubuhnya tidak ditahan oleh sepeda motornya. Kamu," gagapnya sambil menegakkan tubuhnya. "Ih, kok kamu terus sih dari tadi? Nama gue Farah, bukan kamu." Kali ini raut wajahnya sudah berganti seperti gadis manja yang sedang merajuk. "Cobaan apa lagi ini?" Pemuda itu mengusap muka sampai ke dadanya. "Beri aku kesabaran ya Allah," ucapnya lirih. "Nama lo siapa?" Seperti tak peduli kembali Farah menyodorkan tangannya. Cepat sekali raut wajahnya berubah dari merajuk ke ceria. "Han." Tanpa sadar pemuda itu menyahut di tengah kebingungannya melihat tingkah pola gadis aneh itu. "Kok lo masih gak nyambut uluran tangan gue sih? Tangan gue gak kotor kok. Tapi kalau lo masih kurang yakin, bentar gue bersihin dulu," kata Farah sambil menyapukan jari tangannya ke celananya. "Udah bersih nih," lanjutnya, kembali menyodorkan tangannya sambil tersenyum polos. "Han jadi salah tingkah." Bukan begitu. Kamu bukan mahramku, kita gak boleh saling menyentuh, jadi aku gak bisa salaman sama kamu." Jelasnya sedikit gemetaran, padahal tadi waktu menghadapi Farah yang galak di dalam supermarket, ia tidak gemetaran sama sekali, sekarang malah kebalikan ketika berhadapan dengan Farah yang bertingkah seperti gadis lugu dan polos. "Ajaib, masih ada ya, cowok langka kayak lo di zaman mau kiamat gini." Sekarang Farah tergelak ringan. "Lo kayak cowok primitif yang hidup di zaman batu. Tapi gue suka kok." Han benar-benar pusing, sulit memahami apa yang baru saja dialaminya dalam rentang waktu 20 menit terakhir. Ia seperti sedang menghadapi seseorang dengan kepribadian ganda. Jangan-jangan dia benar-benar berkepribadian ganda, nanti pas aku lengah malah ditusuk dan dimutilasi sama nih orang. Batinnya bergidik. "Lo itu apa emang dasar pendiam, pemalu, atau malu-malu kucing sih?" Farah malah duduk santai di atas jok sepeda motor Han. Han spontan menjauhi sepeda motornya. Jangan-jangan benar kata manajer banci tadi, kalau orang ini pasien rumah sakit jiwa tampan yang sedang lepas. Pikir Han tambah risau. "Tolong turun dari motorku, aku mau pulang." "Gue ikut," sahut Farah sambil membenarkan posisi duduknya di atas jok sepeda motor Han. Untuk kesekian kalinya, Han terlonjak kaget, tapi 2 detik kemudian ia malah hampir terjungkal ketika Farah melanjutkan perkataannya. "Tapi motornya gue yang bawa, lo ngebonceng di belakang gue aja. Mana kunci kontaknya? Nih orang benar-benar sakit otak." Han berpikir keras, ia harus punya taktik jitu biar bisa lepas dari kegilaan Farah. Ia tersenyum geli ketika memikirkan ide konyol yang melintas di kepalanya. "Kamu boleh ikut, tapi kita gak bisa naik motor berdua, helmnya cuma 1, nanti bisa kena tilang polantas."
Kamu jalan dulu ke depan. Aku mau pinjam helm sama teman buat kamu pakai. Bener lo ngebolehin gue ikut? Seru Farah penuh semangat, sepasang mata indahnya berbinar cerah, dan keindahan nan polos itu hampir saja membuat Han tak tega memperdayainya. Tapi akhirnya keputusannya sudah bulat, gadis itu harus dihindari, berbahaya. Iya, boleh. Sekarang kamu turun dulu, tunggu aku di depan sana. Iya deh. Farah melompat enteng dari motor. Gue tunggu lo di depan, tapi cepat ya. Gue mau ngetes motor tua lo ini kebut-kebutan. Han hanya mengangguk. Cewek ini benar-benar berbahaya. Begitu Farah mulai berjalan menjauh, Han buru-buru menyambar helmnya yang tergeletak di pelataran parkir. Begitu Farah berdiri menunggu dengan santainya di gerbang keluar supermarket, Han segera menaiki motornya, dan memacu motor tuanya seperti setan dikejar panah api. Farah hanya bisa melongo ketika mengenali Han dari switernya sewaktu sepeda motor itu membawa Han melaju kencang meninggalkannya. "Woi, kok gue ditinggalin?" teriaknya. Percuma, Han sudah menghilang di telan ramainya pengguna jalan raya. Tiba-tiba Farah memegang kepalanya yang mendadak pusing. Ia membawa tubuhnya berjongkok ketika suara aneh itu datang lagi. "Jongkok sana, berani macem-macem gue sembelih lo." "Assalamualaikum," ucap Han ketika memasuki rumahnya, sebuah rumah sederhana berukuran kecil. "Waalaikumsalam," seorang wanita parubaya berjilbab panjang menyahut dari ruang tengah. "Kenapa sudah pulang jam segini, Han?" tanya ibunya. Han menghempaskan tubuhnya di kursi kayu samping ibunya. "Han jadi pengangguran lagi Mi, maaf." Ibunya menatap puteranya sambil tersenyum teduh. "Kok bisa nak? Kamu kan baru seminggu bekerja, kamu tidak betah." "Bukannya tidak betah Umi, tapi dipecat," jelas Han gusar. Kali ini ibunya menampakkan seulas senyum menghibur sambil mengusap-usap punggung Han. "Kamu berbuat kesalahan." "Tidak Mi, Han dipecat gara-gara ulah manajer banci dan orang gila." "Han, istighfar, jangan mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu." "Tapi memang kenyataannya begitu Mi." Han masih kesal dengan status penganggurannya. Ibunya menghela nafas. "Sekarang istighfar dulu," desaknya, menatap lekat wajah Han. Han menyerah. "Astagfirullah wa atubu ilaihi." Ibunya tersenyum lembut. "Sekarang ambil amplop di meja makan itu, tadi diantar kurir buat kamu." Han bergegas menuju meja makan, membaca kop amplop dengan dada berdebar kencang, lalu menyobek amplop dengan hati-hati. Tiba-tiba saja ia langsung bersujud syukur ketika selesai membaca isi amplop itu. "Umi, Han lulus diterima bekerja di perusahaan yang Han incar selama ini," ucapnya penuh rasa syukur dengan mata berkaca-kaca ketika menghampiri ibunya. "Alhamdulillah," sahut ibunya juga dengan mata basah. "Belum sampai 5 menit setelah kamu beristighfar, Allah sudah memberimu pekerjaan lagi." "Iya Mi, Allah Maha Pemberi." Kali ini Han tersipu. Di surat pemberitahuan ini disebutkan, hari Senin Han mulai masuk kerja. Alhamdulillah. Ibunya diam saja, menahan haru, mengucap syukur dalam hati sambil mengusap-usap punggung Han.